Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, pagi ini kita akan melihat seperti apa suasana sholat Idul Adha di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Marcelina Tumondo di Masjid Nursyad Daud Paloh, Jakarta, dan juga Monica Gracia di Masjidil Akbar, Surabaya. Kita ke Marcelina terlebih dahulu. Iya Marcelina, seperti apa suasana sholat Idul Adha di Masjid Nursyad Daud Paloh? Ya, Alka dan juga Maria, saat ini pihak Masjid Nursyad Daud Paloh terus mempersiapkan akan digelarnya sholat Idul Adha. Rencananya akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini para jamaah juga sudah mulai berdatangan. Namun demikian nampaknya belum juga ramai begitu sampai nanti menunggu jelang sholat Idul Adha akan dimulai. Saat ini kondisinya juga gema takbir terus dikumandangkan dan beberapa jamaah yang hadir ini juga sudah mulai menggelar sajadah yang mereka bawa masing-masing. Rencananya nanti sholat Idul Adha ini akan dipimpin oleh imamnya, yaitu Ustadz Kastori sebagai imam, kemudian Khotib Haji Ahmad Zabadi yang merupakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kesempatan Idul Adha 1441 Hijriah kali ini, pihak Masjid Nursyad Daud Paloh juga menyiapkan satu pesan atau tema yang akan disampaikan kepada para jamaah, yaitu membangun solidaritas sosial dan kebangsaan di masa pandemi. Setelah nanti digelar atau para jamaah menunaikan sholat Id, nantinya akan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan kurban yang juga akan dilakukan di area pelataran Masjid Nursyad Daud Paloh, di mana seluruh prosesi mulai dari sholat sampai dengan pemotongan hewan kurban akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Jadi meskipun masjid dan juga warga di sekitar sini sudah bisa melakukan sholat Id berjamaah, namun tentu harus dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan disiplin. Alka dan Maria. Iya, Marcelina, berarti protokol kesehatan memang betul-betul diperhatikan ya di Masjid Nursyad Daud Paloh ini. Ya, benar sekali Alka, dari pihak masjid juga sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa syarat melakukan atau menggelar sholat Id pada masa pandemi ini adalah tentu harus memperhatikan yang pertama kebersihan, di mana dari pihak masjid sudah melakukan proses disinfeksi atau penyemprotan disinfektan pada kemarin malam begitu. Kemudian juga saat ini di bagian dalam ataupun di luar masjid tempat nantinya para jamaah bisa melakukan sholat sudah dipasang tanda atau garis pembatas agar para jamaah bisa leluasa nantinya menjaga jarak begitu. Kemudian juga para jamaah ini diimbau untuk membawa sajadah masing-masing dan tentunya untuk terus menjaga kebersihan diri sendiri ataupun kebersihan lingkungan selama nanti menggelar sholat berjamaah. Selain itu yang nantinya akan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan hewan kurban juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, seperti misalnya para petugas ataupun panitia pemotongan hewan kurban juga akan dilengkapi dengan APD, dan area-area tertentu seperti area kotor dan area bersih ini juga sudah disiapkan agar nantinya dapat terus menekan penyebaran COVID-19 sambil beribadah dengan hikmat. Demikian Alka dan Maria. Baik, Marcelina, terima kasih melaporkan langsung dari Masjid Nursyad Daud Paloh. Kita mencoba bergabung ke Surabaya, ada Monica di sana. Monica, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur? Ya Maria dan juga Alka, adapun ibadah sholat Idul Adha 1441 Hijriah kali ini di Masjid Al-Akbar Surabaya sudah dimulai sejak pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dimana untuk saat ini yang bertindak sebagai imam ialah Dr. Haji Ahmad Zayadi yang bertindak sebagai khotib, lalu yang bertindak sebagai imam ialah Ustadz Haji Ahmad Musaki. Dimana untuk sholat Idul Adha kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga Wagub Jatim Emil Dardak. Dimana untuk saat ini berbagai rangkaian protokol
protokol kesehatan juga sudah disiapkan oleh pihak Masjid Al-Akbar. Di mana untuk saat ini bagi jamaah yang hendak melakukan ibadah di kawasan Masjid Al-Akbar ini juga diharuskan yang pertama atau dianjurkan mengambil wudhu di rumah masing-masing dan juga diharuskan membawa sajadah masing-masing untuk melakukan ibadah di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya. Di mana selain itu untuk para jamaah yang saat ini mengikuti sholat Idul Adha di kawasan Masjid Al-Akbar ini juga diharuskan membawa ID card yang memang sudah dibagikan oleh pihak panitia. Sementara yang keempat, saat ini pihak jamaah juga diharuskan saat memasuki wilayah kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya harus menggunakan masker. Sementara yang kelima, bagi jamaah yang nantinya akan melakukan sodakoh diharuskan membawa uang cash atau cashless. Dan untuk saat ini bagi jamaah yang hendak memasuki atau melakukan ibadah di kawasan Masjid Al-Akbar juga telah disediakan protokol-protokol kesehatan, yaitu mulai pengecekan suhu tubuh dan juga adanya pemberian hand sanitizer dan juga penyemprotan disinfektan sebelum masuk ke wilayah Masjid Al-Akbar sendiri. Hingga saat ini pihak panitia dari Masjid Al-Akbar juga tengah mengondisikan sebelumnya hingga jamaah ini harus tiba di masjid antara pukul 5 hingga pukul 5.45 waktu Indonesia bagian barat. Di mana untuk saat ini ada pun 4 wilayah yang memang dibagi atau dibuat sistem dari pihak Masjid Al-Akbar Surabaya, di mana untuk lantai yang pertama ini hanya dibatasi oleh jamaah yang memiliki ID card berwarna kuning untuk jamaah perempuan yang masuk dari wilayah timur dan juga utara. Sementara untuk jamaah pria harus menggunakan ID card berwarna hijau yang masuk dari wilayah barat dan juga utara. Sementara di lantai 2 di kawasan Masjid Al-Akbar ini para jamaah memang disediakan bagi yang berkhusus ID card menggunakan warna merah untuk jamaah wanita dan warna biru untuk jamaah pria. Dan hingga saat ini pun khotbah dan juga sholat masih terus dilakukan. Memang sebelumnya saat ini pihak Masjid Al-Akbar juga tengah menyelenggarakan gladi bersih atau apel yang juga diikuti oleh pihak kepolisian, TNI dan juga Dinas Perhubungan dan juga Satgas COVID-19 untuk mengamankan jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Dan hingga saat ini pula pihak Dinas Perhubungan Jawa Timur dan juga Surabaya juga sudah menyediakan kantong-kantong parkir, di mana untuk parkir mobil disediakan di luar area masjid, sementara untuk parkir sepeda motor disediakan di dalam masjid untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat yang hendak melakukan ibadah. Ya, Alka. Baik, Monica Gracia melaporkan langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya, dan sebelumnya ada Marcelina Tumondo dari Masjid Nursiah Daud Paloh di Jakarta. Terima kasih laporan Anda, teman-teman.